Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Di sahabat dan dulur, air Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat dan dulur, kembali lagi ke channel dan dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik dan yang telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat nanti kita bisa tergolong umat beliau dan bisa berkumpul dengan para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat dan dulur, sebelum kita mengawal kegiatan ini, ada baiknya kita membukanya dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita, segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat dan dulur, kali ini kita akan membahas yaitu fikih Islam lengkap, yaitu mazhab Syafi'i ya sahabat dan dulur, dan penjelasan hukum-hukum Islam. Nah, kali ini kita akan yaitu bahas bab toharo ya sahabat dan dulur, yaitu bab toharo ya sahabat dan dulur, bab suci mensucikan. Nah, jadi pertama-tama kita akan bahas yaitu macam-macam air. Jadi banyak air di dunia ini ya sahabat, termasuk air hujan, air mata airnya. Itu kita akan bahas macam-macam airnya untuk suci mensucikan kita ya sahabat dan dulur. Oke sahabat dan dulur, langsung aja kita akan baca dan bahas ini berbentuk PDF. Silakan simak sampai habis tanpa di skip-skip supaya tidak salah paham dan tidak sesat ya sahabat dan dulur. Yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget. Cukup klik subscribe, like dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terupdate-nya sahabat dan dulur. Lanjut, kita akan baca. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Di sahabat dan dulur, air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama tadi air yang dari hujan ya sahabat dan dulur, pertama. Kedua air laut, ketiga air sungai, ketiga air sumur, kelima air mata airnya, air salju, dan air embun sahabat dan dulur. Kedelapan air ini bisa untuk mensucikan kita. Penjelasannya secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan setiap air keluar dari bumi dan turun dari langit. Dasar bolehnya bersuci dengan air adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu dengan hujan itu. Quran surat Al-Anfal ayat ke 11 ya sahabat dan dulur. Nah, itu untuk firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya air yang ada di bumi dan yang turun dari langit itu bisa mensucikan kita sahabat dan dulur. Lanjut lagi dari hadis ini, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Imam, hadis yang kelima. Nah, itu sahabat dan dulur bahwasanya air laut itu bisa untuk wudhu ya sahabat dan dulur. Hadis riwayat Imam
hadis yang 5, Tirmizi 69 berkata derajat hadis ini adalah hasan sahih ya sahabat. Halal bangkainya artinya adalah boleh dimakan binatang yang mati di dalamnya seperti ikan dan selainnya tanpa harus disembelih secara syar'i. Ini sahabat dan idolor, bahwasanya air laut itu bisa untuk berwudu, bersuci, terutama ya sahabat dan idolor, dan halal bangkai atau ikan yang mati yang kita makan halal ya sahabat dan idolor tanpa disembelih secara syar'i. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ya sahabat, air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air mutlak. Nah, sahabat dan idolor, yang pertama ini yaitu air suci dan bisa mensucikan. Ada air tapi tidak bisa mensucikan, yaitu sahabat seperti air kencing kita ya sahabat. Jadi itu tidak bisa mensucikan untuk berwudu. Nah, yang pertama yaitu air mutlak ya sahabat dan idolor. Lanjut lagi yang kedua, air suci dan mensucikan yang makruh yaitu air musammas. Nah, makruh ya sahabat dan idolor jatuhnya. Jadi air tersebut tidak bisa mensucikan untuk kita, atau dalam kutip itu makruh hukumnya. Ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Nah, tidak mensucikan yaitu air mustakmal dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Nah, itu sahabat dan idolor yang kita sebut tadi, bahwasanya air yang bisa untuk mensucikan itu ya pertama air laut, air sungai ya sahabat. Tapi kalau seperti air tapi tidak bisa mensucikan, itu seperti air urin kita atau kencing kita ya sahabat. Lanjut yang terakhir yaitu keempat, air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kula atau mencapai 2 kula namun berubah. Ukuran 2 kula air kira-kira berjumlah 500 liter Baghdad. Berdasarkan pendapat paling benar nih sahabat dan idolor, air yang bisa bercampur seperti air itu dimandikan untuk anjing atau untuk babi ya sahabat dan idolor. Nah, itu tidak bisa untuk menjadikan kita untuk berwudu di sana. Karena bisa menyebabkan hukumnya air najis itu ya sahabat dan idolor. Jadi, misalkan airnya lebih dari 2 kula atau ditulis di sini 500 liter Baghdad. Nah, jadi kalau lebih dari itu boleh ya sahabat dan idolor airnya. Penjelasannya, dasar kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 217 dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid, kemudian orang-orang menghampirinya untuk menghardiknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya biarkanlah dia dan siramlah sember air di tempat kencingnya itu. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan menjadi orang yang menyusahkan. Nih sahabat dan idolor, bahwasanya ada Arab Badui yang kencing di mana ini? Kencing di masjid ya sahabat dan idolor. Dulu pada zaman Rasulullah ya sahabat, teras masjid itu langsung pasir ya sahabat. Jadi Arab Badui ini sering kencing di pasir masjid itu. Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu geram melihatnya dia kencing di daerah masjid. Tapi Rasulullah SAW bilang, katanya, siramlah air itu, biarkanlah dulu habis kencingnya, baru disuruh siram air bekas kencingnya sahabat dan idolor. Maksud menghardiknya adalah memperingatkannya dengan perkataan dan perbuatan. Lanjut, penjelasan yang kedua, air musammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Menurut sebuah pendapat, sebab kemakruhannya adalah karena bisa menyebabkan penyakit kusta atau lebih. Hukum makruhnya hanya berlaku jika digunakan untuk badan di negeri yang panas seperti Hijaz. Nah, sahabat dan idolor, hukum yang syammas tadi itu yang kita sebutkan. Lanjut lagi penjelasan ketiga, yaitu air mustakmal.
adalah air yang telah dipakai bekas untuk menghilangkan hadas. Dalil kesuciannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 191 dan Muslim 1616 dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tak sadarkan diri. Beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Maksud hampir tak sadarkan diri adalah karena parahnya sakit yang diderita. Jika airnya tidak suci, maka beliau tidak akan menuangkan kepada Jabir bin Abdillah. Dalil bahwa air musta'mal tidak mensucikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 283 dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, tanda kurung tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub." Nih sahabat dan idolor, bahwasanya kalau kita ketika mandi wajib, jangan menggunakan air yang menggenang seperti bak mandi. Itu maksudnya jangan menggunakan air yang menggenang, jangan langsung masuk badan kita ke dalamnya. Jangan masuk, kalau bisa diguyurkan ya sahabat. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang harus dilakukan?" Nah, ketika tidak boleh mandi di bak yang kecil ya sahabat. Dia menjawab, orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk. Nih sahabat dan idolor, bahwasanya misalkan bak kita dalam WC kita kecil, jangan langsung masukkan badan kita untuk mandi junub. Tetapi kita ambil seciduk-seciduknya saja atau segayung-segayung saja ya sahabat dan idolor. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya sahabat. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi di air tersebut akan menghilangkan kesuciannya. Jika hukumnya tidak seperti itu, maka ia tidak akan dilarang. Hukum wudhu dalam hal ini sama dengan hukum mandi karena hakikatnya sama, yaitu menghilangkan hadas. Nih sahabat dan idolor, yang harus kita tegaskan lagi, kalau kita saat mau ngambil atau mau mandi junub, mandi hadas besar ya sahabat, jangan masuk tadi ke dalam baknya langsung, karena kita itu hukumnya jadi menghilangkan kesucian air tersebut. Nah, kalau bisa jangan langsung masuk ke bak tersebut ya sahabat. Ambil saja air segayung-segayung dan guyurkan ke badan kita. Itu penjelasan yang ketiga. Lanjut lagi penjelasan keempat ya sahabat. Termasuk air suci namun tidak mensucikan adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air dan tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Misalnya mix itu minyak wangi ya sahabat, garam dan lainnya semua tidak mensucikan karena ia tidak dinamakan air lagi dalam keadaan seperti ini. Nah sahabat dan idolor, itu penjelasan dari yang keempat. Lanjut lagi penjelasan yang kelima, mengenai air yang jumlahnya tidak sampai 2 kula. Imam hadis yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Beliau menjawab yang artinya, jika air mencapai 2 kula maka ia tidak mengandung najis, sahabat dan idolor. Dalam lapas Abu Dawud 65 dikatakan ia tidak menjadi najis. Binatang buas adalah setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu hewan-hewan lainnya. Kesimpulan hadis ini adalah jika air tidak sampai 2 kula, maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Pemahaman ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim 278 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya dalam bejana sampai mensucikan 3 kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, sahabat dan idolor, orang yang bangun dari tidur
dilarang memasukkan tangannya ke dalam bejana karena khawatir tangannya kotor oleh najis yang tidak kelihatan. Sebagaimana diketahui, najis yang tidak kelihatan tidak akan menyebabkan air berubah. Jika berubah karena najis yang tidak kelihatan itu menyebabkan air menjadi najis karena dengan persentuhannya, maka hal ini tidak akan dilarang. Tuh sahabat dan idolor, bahwasanya bisa kita ambil juga kalau kita saat bangun tidur, seusaha mungkin kita jangan menyentuh air bejana. Maksud air bejana itu kayak seperti air yang untuk mandi ya sahabat, jangan langsung kita celupkan tangan kita, tapi kita ambil gayung, kita basuh dulu kedua tangan kita ya sahabat dan idolor, untuk bisa mensucikan, dipakai untuk berwudu itu sahabat dan idolor. Lanjut lagi penjelasan dari yang keenam ya sahabat. Bukan. Lanjut lagi penjelasan yang ketujuh. Dua kulah kira-kira sepadan dengan 190 liter atau lebih luas kubus yang panjang sisinya 58 cm ya sahabat dan idolor. Nah itu penjelasan bahwasanya macam-macam air ya sahabat dan idolor yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita. Oh ya sahabat dan idolor, video selanjutnya akan kita bahas yaitu masih tentang fikih Islam mazhab Syafi'i, yaitu tentang bab toharo juga ya sahabat. Penyamakan kulit bangkai ini, penyamakan ya sahabat dan idolor. Pantengin terus channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Mungkin video ini sampai sini saja ya sahabat dan idolor. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitonian.